Makanya orang selalu bilang, seniman-seniman selalu bilang bahwa ya air mata itu pelipur lara, air mata itu penyembuh luka, apalagi buat ibu-ibu. Gak apa-apa. Ya Allah, saya maafkan ibuku ya Allah. Gitu. Suami gimana Bu Aisyah? Saya kalau sama suami bukan mengeluarkan air mata, tapi tangan selalu begini. Boleh juga. Karena emosi ini dia itu selain pesan yang jalan di badan, energinya juga jalan di badan. Kalau pesan lewat sistem saraf, energinya lewat pembuluh meridian dan selalu bermuara di ujung tangan. Kita kalau lagi marah, makanya kenapa sering menghentak-hentakan tangan dan kaki. Gitu. Ibu zaman dulu kalau lagi marah sama anaknya karena suaminya, ya energinya jalan seluruh badan, bermuara di tangan, dan tangan inilah yang cubit anaknya. Kayak bapak kamu aja. Sekarang teknik itu udah nggak boleh lagi dipakai karena banyak mudaratnya. Tapi dia tetap berkumpul di tangan. Jadi bagaimana Bu Aisyah? Makanya sering ibu-ibu kalau lagi kesel marah, ibu-ibu pukul paha ibu kan? Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Itu boleh selama ibu tahan pahanya itu, ibu pukul sendiri. Adakah cara lain Bu Aisyah? Ambil bantal, akan lebih tidak menyakiti paha kita. Maka masing-masing di rumah ibu harus siapkan bantal itu. Terserah ibu kasih warna apa. Ada ibu-ibu yang ekstrim itu bantal di print wajah suaminya. Jadi pas dia marah, bagus juga sih. Suaminya di kantor merasa aduh. Karena energi itu menyambung Bu. Jangan salah, energi itu nyambung. Makanya zaman dulu kalau mau santet orang itu dibikin boneka, kasih lihat ya, bikin fotonya, tusuk-tusuk, nyambung Bu. Ya, makanya supaya kasihan suami-suami yang lagi kerja di luar, badannya lagi ngebawa rapat, jadi saudara-saudara. Ternyata istrinya mukul puka bantalnya dia. Ya, jadi bantal biasa saja. Khusus boleh nggak Bu Aisyah? Terserah ibu. Itu semata-mata hanya supaya ibu tidak pukul paha ibu. Ngerti ya Bu? Itu pelajaran apa Bu Aisyah? Itu teknik. Siapa yang ciptakan? Ya manusia. Allah kasih petunjuk. Ya. Allah. Lama-lama semua emosi negatif itu tiba-tiba kok mana ya? Aku udah nggak marah lagi. Enggak ya. Itulah namanya releasing. Inilah namanya sabar. Tetap sebut Allah, tapi ingat ada teknik yang dipakai untuk melepaskan energi itu supaya tidak nyangkut di badan kita. Paham ya Bu sampai sini? Kedua saja masih kurang. Kenapa? Rugi. Kenapa? Karena kita punya sinyal. Masih ingat Bu ilmu ini? Kita punya sinyal. Sinyal tidak pernah berhenti. Kalaupun memendek iya. Makanya dikasih cara lagi untuk panjangkan. Tapi tidak pernah berhenti. HP masih bisa itu berhenti sinyalnya. Tapi kita tidak. Yang ada adalah sinyal ini bisa berpisah dengan badan seluler. Sinyal ini namanya badan bioplasmik. Badan kita yang kita pegang, coba Bapak Ibu pegang badan. Ini namanya badan seluler. Di luar ini mengeluarkan bioplasmik. Ya. Sampai jatuh. Masya Allah, sudah naik emosi saya. Ini kayak TV ya. TV Rumil, Masya Allah. Kasih. Baik, sekarang. Jadi, sinyal ini yang bisa hanyalah dia berpisah dengan badan seluler.
Badan seluler kalau sudah berpisah dengan sinyal ini, badan seluler akan dikembalikan ke tanah, karena badan seluler ini tumbuh berkembang dari saripati tanah, yaitu dari makanan, minuman yang dari badan bioplasmik mana? Kembali pada Allah. Diletakkan di mana? Iliyin. Di mana itu? Lapisan langit. Yang keberapa? Ketujuh. Apakah semua badan bioplasmik manusia ditaruh Allah di lapisan langit ketujuh? Tidak. Ada beberapa orang tentu yang tidak pernah bersyahadat, jelas disimpan tidak di iliyin tapi di sijil. Mana itu? Lapisan tanah di bawah yang ketujuh juga. Ngerti ya Bu? Nah, kenapa ini kaitannya tadi dengan sabar? Sinyal ini selalu membawa pesan doa. Ya, ini kan saya selalu ajarkan itu kan, pesan niat dan pesan prasangka. Prasangka inilah yang terbagi dua, pikiran dan perasaan. Ya, ibu tadi oke, karena ibu santun kepada orang tua. Waktu dimarahin sama orang tua, ibu enggak Bu, iya Bu. Tapi ibu mulai pikiran dan perasaannya dipengaruhi oleh emosi tadi. Pasti ada kesal, ada marah, ada jengkel. Walaupun ada ilmu bahwa ini ibuku, ada itu ilmunya. Tapi tetap emosi itu mewarnai pikiran dan perasaan. Ya, makanya tadi diakui, ya Allah, saya ini. Ya Allah, saya mohon ya Engkau beri kekuatan untuk saya lepaskan amarah ini. Situ istighfar. Dia akan bersih Bu, dari badan kita, dia keluar. Untung kita nggak lihat Bu. Coba bayangkan kalau ada 100 ibu-ibu, kemudian kita minta ibu lepaskan sekarang kemarahan ibu kepada suami ibu. Kalau ibu sampai lihat ibu begini sama teman ibu, pasti nggak mau duduk dekat. Pasti begitu Ibu. Kalau ibu lihat, untung Allah kasih ketetapan tidak usah lihat. Tapi itu works, terjadi, bekerja. Ya, nah, yakini saja karena ini memang diteliti juga. Ya, nah. Tapi setelah ibu luas buang tadi, marahkah, kesalkah, jengkel, itu terbuang Bu. Tapi bukan otak emosinya yang terbuang, hanya energinya. Ya, otak emosi tetap ada di sini programnya, nggak bisa hilang. Oke, memang itu sengaja untuk peristiwa yang lainnya. Allah Ta'ala mau lihat, mau mencatat, mau meneliti. Apakah pada saat peristiwa lainnya kita hadapi dengan otak emosi marah, pakai cara apa nih hambaku? Sebut aku tidak, gitu. Karena ada orang lagi marah bukan sebut Allah, sebut nama binatang, ya, bahkan menyebut nama setan. Adakah orang marah menyebut setan? Setan kan ada kan? Disitulah Allah ingin tahu ini. Seorang Aisyah Dahlan pada saat dikasih peristiwa sebagai bentuk ujiannya, dia muncul emosi marahnya, pakai cara apa itu? Itu yang dicatat. Oh, dia sebut-sebut aku. Ya Allah. Ya. Bunda Korla aja sebut Allah. Ya Allah. Masa kita Rumilers gak sebut Allah? Ya. Saya bangga juga sama Bunda Korla. Ya Allah. Oke. Ya. Paham ya Bu? Nah,